Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan, senang sekali kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zasro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Selain Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber, kami manggilnya Mbak Syifa. Assalamualaikum Mbak Syifa. Waalaikumsalam Mas Farid. Apa kabar Mbak Syifa? Baik Mas Farid. Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Ya, Mbak Syifa langsung aja Mbak Syifa. Mbak Syifa datang ke Tawakal katanya mau bercerita ada masalah sama kehidupannya ya. Bisa langsung diceritakan Mbak Syifa. Mengenai rumah tangga saya Mas Farid, saya sudah 2 kali rumah tangga. 2 kali itu suami saya juga sudah meninggal. Dua-duanya meninggal Iya, atau? dua-duanya meninggal. Oke. Tapi sebelumnya memang sebelum meninggal, kehidupan rumah tangga saya memang bermasalah. Awal mula dengan suami yang pertama, setelah suami saya meninggal, kehidupan saya semakin tidak karuan. Awal mulanya saat keluarga saya sepertinya menganggap atau menerima keadaan saya menjadi seorang janda nih sepertinya tabu gitu ya. Sampai-sampai saya dipaksa untuk segera menikah kembali. Gak memutuskan untuk menikah kembalinya itu terpaksa atau memang sebenarnya ada keinginan itu gitu tapi karena belum siap atau gimana? Saya sebetulnya belum, tapi om saya ini yang sering sekali untuk memaksa saya untuk segera menikah kembali. Alasannya Alasannya apa? ya itu tadi, mungkin dianggap kurang baik status janda gitu. Jadi dia sering sekali mengenalkan laki-laki kepada saya. Sampai-sampai kalau saya mungkin tidak menuruti atau tidak sejalan dengan apa yang dia mau, jadi kita hubungannya tidak baik. Tidak baik. Iya, om saya kasar, maksa-maksa saya untuk mengenalkan laki-laki. Pada suatu saat, laki-laki yang dia kenalkan saya sangat tidak suka. Sangat tidak suka, oke. Sebelumnya saya tanya dulu, tinggal sama om karena orang tua sudah tidak ada atau? Iya. Sudah tidak ada. Oke, gini, sebentar sebelum saya tanya lagi, Pak Ustadz, ini ada saya mau tanyakan ke Pak Ustadz adalah, boleh nggak sih Pak Ustadz, kita nih atau siapapun itu gitu menyuruh saudara kita, entah ponakan atau siapapun itu, untuk menikah lagi cuma karena lantaran status orang itu janda gitu Pak Ustadz? Jadi begini Mas Faris, saya sebetulnya ingin mengeksplor lebih jauh dari suami yang pertama ya, gimana kondisinya sampai terjadi janda. Tapi saya akan menjawab pertanyaan ini dulu, bahwa janda itu beberapa ulama menyatakan, terutama ahli fikih, itu sebetulnya sudah gugur hak kewaliannya. Jadi dia bisa nikah tanpa harus ada wali. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya perempuan yang sudah ditalak dan sudah selesai masa idahnya, maka dia berhak menentukan nasibnya untuk nikah lagi, dan dia juga tidak berhak untuk dipaksa-paksa menikah lagi. Itu secara tegas disebutkan dalam salah satu ayat di Al-Quran itu seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau posisi perempuan ini sudah janda, maka keluarga, terutama entah paman, ayah sekalipun, sebetulnya sudah tidak punya hak untuk memaksakan anak jandanya ini untuk menikah. Dia sudah punya otoritas untuk menentukan langkahnya sendiri, untuk menentukan hidupnya sendiri. Jadi ini pandangan Islam yang kita pahami ketika melihat teks ayatnya itu seperti itu, Mas Faris. Oke, baik, Mbak Syifa, boleh tahu nggak kenapa sih selain ada nggak alasan lain gitu selain karena statusnya Mbak Syifa, Mbak Syifa itu begitu ingin Mbak Syifa untuk menikah lagi tadi hingga bahkan banyak laki-laki didatangkan untuk dikenalkan dengan Mbak Syifa gitu ya? Sepertinya om saya ini mungkin ada dendam dengan papa saya, keluarga saya. Mungkin dia tidak ingin melihat saya bahagia. Jadi
Dia menginginkan saya mungkin hidup menderita. Sampai maksa-maksa saya untuk dikenalkan dan saya mau dengan pilihannya. Nah, akhirnya saya cekcok sampai saya kabur dari rumah. Dari rumah itu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Ada apa? Siva, kenalin ini Randy. Hai, Randy. Syifa. Ren, duduk. Ada apa, Om? Gimana Siva? Kamu suka kan? Suka apa, Om? Begini Siva, Randy ini calon suami kamu. Kita sudah sepakat bulan depan kamu nikah ya sama Randy. Apa? Om jangan seenak kayak gitu dong. Siva belum siap untuk menikah. Siva nggak mau. Jaga mulut kamu Siva. Jangan bikin malu Om dong di depan Randy. Insya Allah saya bisa jadi suami yang baik buat kamu. Mending kamu diam. Kamu gak usah ikut campur. Pergi kamu dari sini. Siva! Berani ya kamu? Sampai kapan kamu menjanda terus? Kamu sudah bikin keluarga malu. Orang bilang kamu itu janda galaku. Mendingan kamu kawin sama Randy. Aku gak mau. Aku gak mau. Oke, kalau kamu mau, kamu pergi dari sini. Kamu sudah numpang di sini. Pergi. Pergi. Awas ya, jangan kembali lagi ke sini. Maaf ya, Ren. Saya nggak boleh membawa anak-anak. Saya memutuskan untuk cari tempat kos sendiri. Oke, ada berapa anak dari yang suami pertama? 2. Dua, berarti 2 anak itu nggak ikut sama Mbak Syifa? Enggak, saya kos sendiri, Mas. Kos sendiri. Terus kemudian di tempat kos itu ada gimana caranya berkomunikasi sama anak? Ya, kami sering berkomunikasi hanya melalui telepon. Nah, pernah juga anak saya datang ke kosan saya, memberitahu kalau nanti Om akan kesini karena Om sudah tahu tempat tinggal kos Mama gitu. Om saya mau marah dengan saya. Dan anak saya sampai ketakutan, Mama nanti dipukul atau diapain dengan Om. Anak saya sampai ketakutan, ayo Mama kalau bisa segera keluar dari kos ini atau mencari tempat yang lebih aman yang Om tidak tahu gitu, Mas. Ya Allah. Ini Pak Ustadz, Omnya memutus hubungan ibu dan anak. Iya. Bahkan anaknya ini sendiri tahu kalau Omnya bisa mencelakakan ibunya nih Pak Ustadz. Ya, saya nggak tahu ya apa yang melatar belakangi Omnya ini sampai bersikap seperti itu. Idealnya seorang Om itu kan melindungi, menata, membahagiakan keponakan itu. Ini sudah lama ikut Om ini sejak dari kecil apa sejak dari kapan ini ceritanya ini? Jadi Mbak Syifa ini? awal mula Om itu tinggal dengan keluarga kami. Dia belum ada apa-apa. Jadi yang mencarikan pekerjaan bekerja dengan papa saya. iya. Kemudian papa saya sampai nggak ada dan Om masih bersama-sama dan dia berhasil ya sampai berhasil. Tapi saat berhasil itu Om saya sepertinya nipu-nipu orang tua saya. Saya tahu Om saya sepertinya berbuat tidak baik dengan orang tua saya. Sampai akhirnya saya cekcok dengan Om saya berkata-kata kasar, saya mungkin menyakitkan hati Om saya. Nah sejak itu Om saya berusaha untuk membuat saya jangan sampai kayaknya senang, kayak ingin balas dendam, mau membuat saya menderita. Artinya ada hubungan tidak baik antara Omnya Mbak Syifa dengan orang tua Mbak Syifa gitu? Iya, terakhir setelah dia sukses, dia malah bohong-bohongin orang tua saya sebelum bapak saya meninggal. Nah, Mbak Syifa, ini begini. Yang pertama coba kita berpikir jernih dulu, ya, karena nanti supaya tidak jadi beban lagi. Coba kita lihat mencari niat baik dari paman ini, ya. Ada nggak upaya niat baik dari paman ini? Nah, supaya ini meringankan beban psikologis Mbak Syifa.
gitu. Kalau semuanya sudah dimulai dari curiga, dimulai dari suudon, itu kan jadi beban gitu. Tadi Mbak Syifa bilang bahwa ini paman mencoba mencarikan jodoh gitu supaya secepatnya Mbak Syifa nikah, ya kan? Nah ini kan alasannya tadi supaya statusnya jelas, nggak jadi bahan gunjingan. Nah mohon maaf, ini kan awalnya paling tidak kita bisa membaca ini niat baik. Nah, tetapi juga Mbak Syifa merasakan bahwa enggak, ini sebetulnya dia cuma tidak ingin terbebani aja. Karena kalau saya ada yang menikahi, ada yang ngawini saya, maka dia secara otomatis akan lepas beban tanggung jawab kepada Mbak Syifa, gitu. Oke, ini kan dua hal yang bisa sama-sama kita tafsirkan gitu loh Mbak Syifa ya, supaya Mbak Syifa tidak terbebani. Ini sebetulnya pamanku ini mau menyengsarakan saya, apa membahagiakan saya sih, kira-kira kan seperti itu Mas Farid ya. Nah maka dalam suasana seperti ini Mbak Syifa, sebaiknya Mbak Syifa itu takorup kepada Allah melalui istikharah, ya. Melalui istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Apakah ini memang jalan terbaik, saya harus menikah dengan ini apa tidak, gitu. Atau tanya konsultasi kepada orang-orang, entah itu ustadz, entah itu ulama, gitu ya Mas Farid ya. Supaya nggak ngambil jalan sendiri yang nanti justru hanya menuruti hawa nafsu saja. Ya, karena ini nanti kalau menuruti hawa nafsu saja, maka akibatnya ya mesti tidak baik. Nah, kemudian tadi yang di telepon itu, di ujung telepon itu kan anaknya Mbak Syifa bilang kalau omnya udah tahu, gitu kan posisi Mbak Syifa di mana gitu. Nah, Mbak Syifa kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat kosan. Saya akhirnya pindah dari tempat kos yang saya kosin sebelumnya. Akhirnya kemana? Saya mencari tempat yang lebih aman supaya om saya mungkin sulit mencari jejak saya. Nah, di tempat kos tersebut saya juga sebelumnya saya kenal dengan seorang pria. Nah, pria tersebut mengaku kalau dia itu seorang aparat yang ingin membantu saya mencarikan tempat tinggal yang sementara yang untuk lebih aman gitu. Berarti Mbak Syifa sempat cerita sama laki-laki itu ya masalahnya Mbak Syifa ya? Curhat ngobrol-ngobrol gitu. Terus kemudian Mbak Syifa ada hubungan dengan pria itu kemudian harinya atau gimana? Enggak Mas, kami cuman sebatas ya bersahabat, teman curhat ya. Nah, setelah itu kami mendapatkan tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Nah, saya nggak menyangka pria yang saat ini saya sering curhat, saya itu ada malah kayak sepertinya ada maksud dengan saya. Maksudnya suka? Iya, atau iya. suka? Jadi sampai kayak posesif gitu Mas. Saya kalau pamit mau pergi, dia marah-marah ke saya. Kamu nggak boleh pergi dari dia. Terus dia selalu bilang saya pengen menikahi kamu, saya pengen menikahi kamu. Padahal saya selama ini nggak merasa ada apa-apa. Ya, tidak menaruh hati sama dia. Tidak menaruh hati. Dan mohon maaf, hubungannya hanya teman, cuma teman curhat, tidak ada kata-kata misalnya kita jadian, pacaran gitu, nggak ada. Dia sampai marah-marah. Kalau saya sampai, nih, wah saya sepertinya malah dapat tempat yang salah lagi. Saya pengen kabur, saya mau pergi. Dia malah marah luar biasa. Aduh, aku udah berhari-hari di sini. Secepatnya aku harus pergi dari sini. Mungkin aku susah di sini terus. Kamu mau kemana? Aku udah bosan di sini. Lebih baik aku pulang dari sini. Gak bisa, gak bisa. Kamu sekarang masuk, gak boleh pergi sekarang masuk. Lah kok kamu ngelarang aku? Kamu siapa? Kamu bilang kenapa? Kamu dengar ya perkataan aku. Sekarang kamu masuk, ngapain kamu pergi? Aku nggak mau. Masuk. Aku nggak mau. Kamu itu nggak ada hubungan apa-apa denganku. Kalau kamu mau pergi, aku mau bunuh diri. Aku maunya Jangan, Mas. kamu nikahin aku.
Pak Ustadz, nah di sini mungkin juga ada beberapa di luar sana yang juga kurang lebih sama, ada unsur pemaksaan yang awalnya hanya berteman tapi salah satunya menganggap itu lebih dari teman, bahkan dia lebih posesif, lebih marah ketika untuk ada usaha untuk menjauh dari itu. Nah ini sebenarnya benang merahnya apa nih Pak Ustadz yang harus bisa dihindari agar ini tidak terjadi nih dalam sebuah Iya, jadi begini, saya sebetulnya ingin tanya, Mbak Syifa selama hidup di kos itu maisahnya atau kehidupan sehari-harinya dari mana? Apakah bekerja atau Iya. bekerja Saya ya? bekerja. Oke, bekerja. Jadi sudah mandiri, menghidupi diri dengan kos itu ya. Jadi Mas Farid kembali ke pertanyaan tadi bahwa menghindari hal-hal seperti ini. Kalau orang Jawa kan sering bilang witing tresno jalaran saka kulino. Jadi cinta itu tumbuh dan berkembang karena sering ada komunikasi. Awalnya biasa saja kan kayak di lagu itu. Lama-lama luar biasa ada cinta. Maka apalagi dalam tanda petik status Mbak Syifa ini kan menjanjikan bagi laki-laki yang punya minat, sudah janda, hidup sendiri, pas butuh pertolongan lagi, gitu. Sehingga ini dalam kondisi seperti ini ya mohon maaf, biasanya lelaki ada yang memanfaatkan situasi seperti ini, maka sebetulnya Mbak Syifa harus hati-hati memilih teman, hati-hati memilih laki-laki dalam suasana yang seperti itu. Maka tadi saya ingatkan, mestinya dalam suasana seperti ini Mbak Syifa lebih banyak berdoa, lebih banyak takaruf untuk minta petunjuk, mohon bimbingan Allah supaya dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Karena janji Allah itu di Quran ada, Mas. Bahwasanya al-khabisatu lil khabisina, gitu ya, wal khabisina lil khabisat, gitu. Jadi perempuan yang nakal, yang bodoh, itu jodohnya ketemunya dilalah ya dengan laki-laki yang kurang bodoh, lebih sama. yang sama, yang nakal, gitu. Laki-laki nakal, bodoh, ya ketemunya dengan perempuan yang nakal dan bodoh. Sebaliknya perempuan yang baik, yang soleh, itu ketemunya ya akan dengan jodoh yang baik dan soleh. Ini nih di Al-Quran disebutkan yang seperti itu. Maka saya sarankan ya kepada Mbak Nisa supaya tidak kecewa, tidak menemukan lelaki yang bodoh, lelaki yang tidak baik, lelaki yang tidak soleh. Dalam suasana kegunjangan batin seperti ini, itu takarrub kepada Allah, zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk, mohon perlindungan, mohon diberikan suami yang solehah. Itu dilakukan supaya tidak ketemunya orang-orang yang memanfaatkan seperti itu. Oke, mungkin pada saat itu kondisi Mbak Syifa lagi bimbang ya, lagi galau gitu. Kalau anak muda bilang sekarang ketemu dengan laki-laki itu yang mungkin sekiranya mengayomi, tapi ternyata ada maksud di balik itu. Betul. Oke, Mbak Syifa, setelah itu Mbak Syifa kan kasihan sama dia, takut kalau dia tetap untuk terus bunuh diri kan. Nah, Mbak Syifa menuruti apa maunya dia? Iya, saya diperkenalkan, dia datang, yuk merayu saya untuk diperkenalkan pada kedua orang tuanya, ya. Terus bilang ke orang tuanya kalau dia ingin menikahi saya. Ya, dari tanggapan dari orang tuanya sepertinya mendukung. Ibunya juga seperti membujuk saya untuk supaya saya mau dinikahi dia. Papanya juga, ya gimana ya Mas, dalam keadaan hati saya yang sedang kalut, saya merasa ya sudah, ini kayaknya ada laki-laki yang mau mengajak menikah saya dan orang tuanya mendukung. Status laki-laki ini apa sebelumnya? Dia bilang ke saya, Duda sudah 3 tahun. Duda sudah 3 tahun, oke. Tapi tetap menikahnya karena terpaksa ya tadi ya? Iya, saya akhirnya menikah. Okay. Saya akhirnya menikah dan nggak lama ya, setelah 2 minggu baru saya tahu ternyata dia itu bukan seorang aparat, Mas. Dia itu bohongin saya. Terus dia juga bukan duda yang sudah 3 tahun bercerai. Saat itu dia nikahin saya, baru juga bercerai dengan istrinya. Saya juga baru tahu. Terus ya banyak
dia suka main perempuan, sudah terlihat semua. Main perempuan, pulang malam dalam keadaan mabok-mabok. Semua Melakukan kekerasan seperti juga? ya, Melakukan kekerasan iya, juga? suka mukul saya. Ya Allah, Pak Ustadz ini satu demi satu terbuka. Iya. Semuanya. Kebohongan-kebohongan yang ada dari suami keduanya nih Pak Ustadz. Iya. Dengan terbukanya seperti itu Pak Ustadz, mungkin tidak? Apakah mungkin Allah memberikan penyadaran kepada Mbak Ya. Syifa apa Ya. yang kamu lakukan ini mungkin ada salahnya atau apanya? Ada kaitannya nggak dengan itu Pak Ustadz? Nah, Mbak Syifa, ini menjadi pelajaran bagi kita semua para pemirsa ya, bahwasanya sebaiknya orang nikah itu tidak dalam keadaan terpaksa. Itu satu. Yang kedua, orang nikah itu karena ini mempertautkan dua hati yang berbeda, mempertautkan dua keluarga yang berbeda, maka harus jelas di mukanya statusnya, posisinya, keluarganya, gitu ya. Jadi kalau bahasa orang dulu itu lebih baik geger di depan daripada geger di belakang, itu loh. Makanya ini menurut saya Mbak Syifa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kan nikah itu seperti undian Mas Faris. Kalau pas dapatnya memang betul-betul baik, ya, dia nasib baik. Pas dapatnya yang nggak baik, ternyata yang nggak baik. Maka untuk meminimalisir supaya kehidupan ini bisa langgeng berjalan selamanya, maka nikah ini harus jelas dari awalnya. Identitas suami, identitas keluarga. Kalau memang aparat ya mungkin sebetulnya bisa ditanya dulu tugasnya di mana, atasannya siapa, surat-suratnya ada apa enggak. Ini bukan dalam rangka untuk percaya tidak percaya Mas Faris. Ini pelajaran bagi para pemirsa juga. Jangan asal sudah oke, asal sudah seneng, apalagi ini pakai terpaksa juga. Mestinya dicana dulu identitasnya. Karena nikah ini misakon goli itu. Suatu perjanjian suci, suatu perjanjian pertautan yang sangat akrab, nggak bisa main-main. Maka nggak bisa dengan cara terpaksa, cara identitas yang tidak jelas yang seperti itu. Oke, Mbak Syifa, saya mau tanya, yang memicu dia untuk memukul itu kejadiannya seperti apa? Ya, peristiwanya. Saya pernah ambil HP dia karena selama ini kok dia sering sibuk chatting yang saya kayak curiga gitu Mas. Dia suka di pojok-pojok, pokoknya tidak terbuka dengan saya. Pas suatu saat saya bisa buka chat dia, ternyata dia sedang chatting dengan menawar wanita via online. Saya sedih banget. Saya merasa ya ampun, saya dikecewakan, saya ditipu. Nah, dia tahu saya buka chatnya, dia langsung pukulin saya. Itu awal mulanya dia mukul-mukul ya? Dan tidak hanya itu, sering kalau dia pulang dalam keadaan mabok, saya tegur dia dari mana atau kok sampai jam segini, dia malah suka pukul saya didorong sampai jatuh, sampai dipukul-pukul. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri nih Pak Ustadz ketika mendapati suami seperti itu Pak Ustadz? Ya, saya sudah berhak mendapat perlindungan karena jiwanya terancam, fisiknya terancam. Jadi, perlindungan yang paling diutamakan dalam Islam itu yang pertama adalah keluarga. Gitu. Nah, mestinya Mbak Syifa ini bisa konsultasi ngomong ke keluarga tentang kondisi perlakuan dari sang suami, menjadi hakam, menjadi penengah, gitu ya. Nah, apalagi ini beliau ini saya belum melihat ada nusus ya, nusus itu belum sampai meninggalkan rumah kan. Nah, itu maka ini bisa konsultasi dulu dengan keluarga terdekat untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu ya. Kalau memang itu tidak bisa, kan sudah ada undang-undang juga tentang KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu. Nah, kalau memang sudah nggak kuat, sudah mengancam dan si istri atau suami tidak kuat menahan kelakuan-kelakuan pasangannya, itu bisa dilaporkan dengan tindakan-tindakan hukum positif
atau hukum negara. Jadi secara agama sebetulnya juga punya koridor untuk menghadapi suami atau pasangan yang seperti itu, yaitu lapor, ngomong dengan pihak keluarga untuk bisa diislahkan bahasanya. Kalau memang masih memungkinkan diislahkan, dicari jalan keluar, dibangun kembali hubungan suami istri. Nah, kalau memang ini tidak membuat efek jerah, sekedar untuk membuat efek jerah, bisa dilaporkan sesuai dengan hukum positif dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang tentang KDRT. Mbak Syifa sempat kepikiran untuk melapor ke polisi? Saya hanya melapor kepada keluarga ya, ke orang tuanya terutama. Saya bilang kalau saya teraniaya dengan suami saya ini, saya merasa ya nggak tahan. Tapi Respon mereka apa? respon orang tuanya bukannya seperti yang saya harapkan, justru sebaliknya, justru selalu membela suami saya atau anaknya. Mbak Syifa disalahkan? Iya. Oke. Tadi katanya Mbak Syifa 2 kali menikah, dua-duanya meninggal ya? Iya. Artinya suami yang kedua ini meninggal? Iya. Udah usia berapa pernikahan setelah meninggal? Ke meninggalnya? Berapa lama? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Boleh tahu meninggalnya karena apa? Dia terkena penyakit kelamin, Mas. Mungkin ini penyakit itu ada hubungannya sama apa yang dia lakukan sebelumnya, Pak Ustadz ya. Tadi Mbak Syifa menemukan dia sering membayar wanita online ya, untuk memuaskan nafsu ya. Apakah ada terlontar kata-kata yang karena orang jengkel gitu ya, kadang-kadang itu terlontar? Iya Ustadz, mungkin saya ini suka saking nggak tahan, saya sering kayak menyumpahin dia ya Ustadz. Setiap saya marah, apalagi dia, apalagi dia pulang dalam keadaan mabuk, saya sering menyumpahin dia dengan kata-kata, kamu nanti mati aja, kena penyakit aja. Masya Allah. Nggak lama setelah saya ngomong itu, dia terkena penyakit, dia masuk rumah sakit, nggak lama terus Masya Allah. meninggal. Syifa, Udah pulang kamu. Udah puas kamu selingkuh di luar. Kerjaan kamu ya, kalau nggak selingkuh pasti mabok. Kamu suami macam apa? Kamu tidur di luar sana. berani kamu ngusir saya ya? Ngajar lu ya, dasar wanita sialan! Ingat ya, azab kamu itu pedih. Kalau saatnya apa yang menimpa suami keduanya dari Mbak Syifa ini bisa dibilang azab dari Allah? Ya, ini kan begini. Ada dikatakan bahwa doa umat dulu mustajabun, bahwa doa orang yang terdolimi itu diijabah oleh Allah. Posisi Mbak Syifa ketika sedang berdoa itu, saya rasa dalam suasana yang terdolimi, sebagai istri disakiti, dipukulin, ditinggal selingkuh, padahal beliau sudah mengorbankan diri yang awalnya tidak bisa menerima, tapi setelah kenalkan dengan keluarga, dengan keadaan terpaksa menerima, tapi ternyata dia ditipu, disakiti. Ini posisi dolim, menurut saya. Nah, dalam posisi kedaliman seperti itu, Mbak Syifa kemudian terlontar ucapannya. Mudah-mudahan kamu mati kena penyakit. Mungkin ini sekedar ucapan, ya karena sudah nggak tahan ya. Tapi itu tadi Mas Baris, bahwa doa umat dulu mustajab. Karena Mbak Syifa ini terdolimi, kemudian terlontar kata-kata seperti itu, dan Allah ijabah doa itu sehingga betul suami kena sakit kelamin sampai akhirnya meninggal. Meskipun itu prosesnya juga bisa babi ya, ada sebab seperti itu. Mbak Syifa, maka disarankan orang yang sedang dalam keadaan terdolimi itu, meskipun ya bisa dipahami ketika berdoa jelek pada orang lain, tapi sebaiknya jangan berdoa jelek meskipun dia didolimi. Lebih baik sabar, itu lebih baik daripada mendoakan jelek. Mbak Syifa,
ini semua sudah berlalu, Mbak Syifa mau berbagi cerita ke kita biar tidak terjadi sama pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama. Nah, untuk kedepannya nih Mbak Syifa masih komunikasi sama anak? Yang dari yang pertama masih. Nah, Mbak Syifa ada keinginan apa nggak ke depannya? Mungkin mumpung ada Pak Ustadz di sini, Mbak Syifa biar mungkin jiwanya juga lebih tenang gitu. Mbak Syifa ingin melakukan apa gitu? Boleh ditanyakan ke Pak Ustadz. Ya. Apakah ada solusi untuk hidup saya ke depan, Pak Ustadz? Bagaimana sebaiknya saya bersikap atau menjalankan kehidupan saya ke depannya? Dengan suami berarti karena sudah meninggal ya, berarti hubungan dengan keluarga suami juga sudah. Ya. Iya. Sekarang begini ya Mbak Syifa, perjalanan hidup Mbak Syifa dari dua suami itu gitu, saya berharap tidak menyebabkan Mbak Syifa menjadi trauma. Ya. Ya, yakinlah bahwa Mbak Syifa masih punya masa depan. Mbak Syifa masih punya harapan kehidupan. Apalagi Mbak Syifa punya anak dua. Saya berharap Mbak Syifa tidak terbebani oleh masa lalu akibat pengalaman buruk berumah tangga yang dua-duanya meninggal, dua-duanya berselingkuh. Ya. Yang ini menjadi pengalaman buruk karena saya khawatir ini Mas Farid, dia menjadi trauma sampai akhirnya berpandangan buruk pada semua laki-laki. Jadi yang pertama Mbak Syifa terus semangat, terus bangkit bahwa kehidupan Mbak Syifa masih ada yang Mbak Syifa tanggung yaitu anak, dan Mbak Syifa harus tetap melangkah ke depan untuk tetap hidup berjalan. Tadi dijelaskan dalam Al-Quran, wanita jahat akan ketemu lelaki jahat, wanita baik akan ketemu lelaki baik. Maka sekarang mencoba Mbak Syifa berubah dalam mulai detik ini, berjanji sejak acara tawakal ini Mbak Syifa merubah hidup. Ya, berdoa, bertakorup, berzikir, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan jodoh lagi yang baik. Mudah-mudahan diberikan jodoh lagi yang soleh, yang bisa betul-betul menjadi gandungan dan pasangan hidup Mbak Syifa. Tapi caranya ya harus itu, harus dengan Mbak Syifa merubah diri, mohon pada Allah, lakukan sholat tahajud malam, mohon kepada Allah, ya Allah berikan jodoh padaku, jodoh yang baik, berikan pasangan hidup pasangan yang baik. Ya itu ya, tiap malam doa mohon kepada Allah supaya diberikan jodoh yang baik. Yang kedua harus dibarengi dengan ikhtiar lahir, Mas Farid. Ya, Mbak Syifa mencoba bergaul, cari teman yang baik, cari ustadz, cari guru yang bisa diajak konsultasi. Kalau nanti seandainya ketemu laki-laki, ketemu teman, supaya nanti bisa ada pertimbangan yang baik, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Mbak Syifa, karena Mbak Syifa ini juga punya anak, ya, dan anak ini posisinya anak yatim, tolong itu kembali dijaga, dirawat yang baik. Insya Allah dengan Mbak Syifa merawat anak ini secara baik karena ini anak yatim, ya, ini menjadi sarana, menjadi pintu pembuka Mas Farid untuk jalan ke depannya. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya buat Mbak Syifa. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan udah lebih menenangkan hati untuk bisa menjalankan kehidupan ke depannya lebih baik lagi. Ada satu syair yang bagus Mas Farid, dibikin oleh Imam Syafi'i. Safir tajid iwadun aman tufarikuhu. Pergilah dan tinggalkan orang yang pernah bersamamu untuk melakukan pengembaraan. Insya Allah niscaya kamu akan mendapat pengganti dari orang yang kamu tinggalkan pada saat itu. Supaya penggantinya baik, supaya penggantinya soleh, maka berlakulah, beramallah, bersikaplah yang baik dan soleh. Amin. Amin. Dan jadikan masa lalu itu sebuah pelajaran Pak Ustadz. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.